Halo teman-teman, sesuai janji gue di video sebelumnya, gue mau cerita tentang 3 hal yang bikin gue shock waktu gue siapin dana pensiun gue. Again, ini murni berdasarkan pengalaman gue dan mungkin pengalaman ataupun perjalanan masing-masing kita bisa aja berbeda. Cuman gue berharap semoga dengan gue share pengalaman gue, paling nggak mungkin ada hal yang kalian bisa petik, ada hal yang kalian bisa hindari waktu kalian juga sedang mempersiapkan dana pensiun kalian. Disclaimer sebelum kita mulai, gue bukan financial advisor ataupun financial planner, dan semua yang gue ceritain di sini murni berdasarkan pengalaman gue. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, gue pakai bikin kayak timeline kayak gini karena gue yakin banget, at least buat gue dan mungkin buat kita yang berasal dari kalangan kelas menengah ataupun pekerja gitu, perjalanan untuk mempersiapkan dana pensiun itu bukan perjalanan yang mudah, nggak instan, dan ada sebuah proses gitu, ada timeline yang mungkin lumayan cukup panjang. Buat gua perjalanan ini makan waktu sekitar 10 tahun. Makanya gue coba ceritain betul-betul dari awal. Gue sadar bahwa kayaknya gue harus mulai siapin dana pensiun sampai akhirnya saat ini gue sudah bisa pensiun dini, gue bilang di usia 38 tahun. Suami gue masih bekerja, tapi paling nggak gue udah bisa pensiun dini dan udah bisa mencapai financial freedom versinya gue. Oke, gue mulai cerita gue dari tahun 2010, 2011. Saat itu gue udah kerja sekitar 4 tahun. Gue baru menikah di tahun 2010, kemudian sedang hamil dan melahirkan di tahun 2011. Oke, ini sebuah milestone yang menurut gue cukup krusial, makanya gue mulai dari situ. Nah, di waktu-waktu itu mindset gue sama suami investasi itu sama dengan properti. Background keluarga gue dan suami gue agak mirip. Jadi entah kenapa kita dari kecil itu kayak udah dicekokin gitu bahwa kalau nanti kerja punya uang langsung nabung, DP rumah, abis itu nyicil supaya punya properti. Eh, Mungkin waktu itu lagi boom kali ya properti, kita juga nggak tahu, tapi orang tua tuh kayak cekokin, pokoknya enak deh kalau nanti udah punya properti, pensiun itu tinggal ongkang-ongkang kaki istilahnya, hidup dari uang sewa. Atau waktu itu kita betul-betul pengennya kayaknya enak banget punya kos-kosan. Nanti pensiun hidup tinggal terimain uang kos-kosan tiap bulan, udah enak gitu kan. Pas juga waktu itu gue tinggal di lingkungan yang deket banget sekolah cukup favorit di kota gue. Jadi banyak banget kos-kosan di sekitar kita. Salah satu tetangga kita itu kita bilang juragan kos-kosan karena dia tadinya awalnya punya satu kos-kosan sekian kamar, kemudian dia mulai beli beberapa rumah di sekitarnya juga dan dijadiin kos-kosan. Jadi gue dari SMP itu, SMA itu udah mulai kayak ngitung gitu. Oh, enak juga nih ya kalau punya kos-kosan isinya 30 sampai 50 anak dikali setiap bulan sekian. Waduh, setiap bulan itu enak banget, tinggal pensiun happy gitu, terimain uang kos-kosan aja. Jadi udah langsung di otak tuh, oke, nanti kerja cita-cita nabung, punya properti, punya rumah. Oke, itulah kunci pensiun gue gitu loh. Kebetulan ketemu suami yang backgroundnya juga agak mirip gitu loh. Jadi keluarganya bisa mendapatkan rezeki di properti, gue bilang. Jadi otaknya dia pun oke, kita jalan sama-sama, kita beli properti sebanyak mungkin gitu. Kasarnya kayak gitulah guys. Oke, selain kita mulai coba invest di properti, DP dan nyicil rumah, sisa dananya kita cuma masukin ke tabungan sama deposito. Udah konvensional banget deh, saat itu konvensional banget kita. Nah, sampai suatu waktu di tahun 2011, kantor tempat gue bekerja itu ngadain seminar financial freedom. Jadi mereka ngundang salah satu financial advisor yang hits banget saat itu. Mungkin kalau kalian yang satu umur sama gue mungkin tau lah financial advisor saat itu yang hits banget. Itu diundang. Dia ngadain workshop, seminar 2 hari gitu.
Dimana dia mulai ceritain tentang konsep dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun. Nah, di situ gue mulai kenal. Oh, ternyata eh, nggak segampang itu aja ya. Pokoknya nabung ya udah nabung aja, nggak tahu buat apa. Ternyata kita harus punya tujuan. Dan 3 tujuan keuangan yang utama itu ya dana darurat, dana pendidikan, sama dana pensiun yang utamanya gitu loh. Di situ lah gue mulai kenal. Dia ceritain juga tentang kisah-kisah pensiun beberapa orang dan sebagainya. Nah, itu mulai membuka mata gue sedikit demi sedikit sih. Nah, di hari kedua itu diadain yang namanya financial check. Jadi semua karyawan waktu itu dikasih form, kita mulai isi gitu ya. Isi mulai dari pendapatan, kemudian spending setiap bulan, kemudian tabungan kita itu di mapping buat apa aja, investasinya udah apa aja. Oke. Nah, hasil gua waktu itu ya, hasil gua ini udah gabungan sama suami karena kita di advice kalau udah menikah ya udah gabungan gitu datanya. Yang di sisi kanan ini tabel ini ya ini persentase proporsi keuangan kita saat itu. Financial check kita hasilnya kayak gini. Waktu kita diskusi kan kita ada sesi one on one gitu sama konsultannya mereka. Waktu mereka lihat ini gue dinyatakan sehat gitu secara keuangan. Sebelum itu pun gue pas lihat ini kemudian cocokin sama seminar hari pertama, gue ngerasa bahwa oke, kita cukup sehat sih, dan memang sehat gitu. Sombong langsung, bukan sombong sih, maksudnya kita langsung oke. Kita gue dan suami paling nggak udah on track gitu. Nah, sayangnya adalah waktu itu kita keluar dari seminar ini, gue cerita sama suami gue, ya otak kita masih status quo. Oke, properti adalah kunci. Tenang aja, we're on track gitu. Sehat, kita nabung, kumpulin properti sedikit demi sedikit buat pensiun kita. Selain hasil bahwa paling nggak kita tahu oke udah mulai sehat, dilanjutkan. Pesannya adalah kita disuruh mulai mapping tujuan lo berikutnya apa sih gitu loh. Dana pendidikannya berapa, apa yang mau disiapin, kemudian kalau misalnya mau ada rencana liburan ya udah disiapin gitu dananya. Hal-hal itu yang kita mulai take sih. Oke, take note, ternyata semua itu harus di mapping tujuannya apa, kemudian disiapin gitu, bukan cuma go with the flow aja gitu, nabung aja gitu kerjaannya. Kita udah mulai kenal konsep yang benar tentang investasi sama apa aja yang harus dihindari. Contohnya itu adalah nggak ada tuh yang namanya asuransi pendidikan. Jadi kalau misalnya dibilang diiming-iming, ayo nabung nanti buat anak, nabung di asuransi pendidikan, ternyata hasilnya itu nggak oke banget gitu loh. Jadi kita udah mulai tahu nih kalau misalnya ada yang mencoba jual asuransi pendidikan, kita udah mulai tahu no gitu. Asuransi ya ada macam-macam gitu, tapi kalau buat pendidikan kita menghindari untuk beli yang namanya asuransi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kita kan mulai tahu gitu, asuransi kesehatan tuh penting banget, apalagi pas udah pensiun. Jadi waktu itu gue beliin asuransi kesehatan buat orang tua gue, dalam hal ini mama. Nah, ini note juga sih teman-teman, waktu saat itu papa itu usianya udah 60 tahun, 61. Saat itu ya guys, saat itu teman-teman belum ada asuransi yang, setidaknya yang gue tahu belum ada asuransi yang mau akomodir seseorang yang umurnya udah 60 tahun ke atas. Jadi kalau mau beli asuransi kesehatan itu maksimal umurnya 59 tahun gitu. Kalau sekarang sih udah ada beberapa asuransi yang mau, cuman memang preminya tinggi aja. Tapi saat itu 11 tahun yang lalu itu nggak ada. Jadi waktu gue cari coba asuransi buat papa umur udah 61 tahun itu dibilangnya adalah nggak ada karena maksimal 59 tahun gitu. Jadi ya udah, waktu itu gue putusin bahwa gue cuma beli asuransi buat nyokap dulu karena usianya masih cukup gitu, masih bisa masuk asuransi. Sementara untuk papa gue coba nabung dikit-dikit aja gitu, titipin ke mama, ini simpan buat nanti kalau suatu waktu butuh buat pengobatan atau apa, ini ada uangnya, karena udah nggak bisa lagi beli asuransi buat papa. Itu satu hal yang gue cukup sayangkan sih. Jadi kalau teman-teman mungkin papa mamanya belum usia 60 atau masih lebih muda dan kalian punya dana lebih gitu ya, setelah mungkin pos-pos keuangan lain yang lebih penting, itu kalian sudah terpenuhi, boleh sih dipikirin untuk beli asuransi buat papa mama. Tapi di luar itu paling basic menurut gue BPJS. Jadi saat ini papa mama tetap ada BPJS juga, just in case ada apapun juga. BPJS itu udah sebenarnya lebih dari cukup. Kenapa gue tetap beli buat mama itu cuma lebih buat kenyamanan, convenience aja sih. Dan buat juga karena ini bisa double claim gitu, jadi buat kayak
kalau nutupin hal-hal yang nggak di cover sama BPJS. Tapi di luar itu kalau misalnya nggak, BPJS aja udah cukup banget menurut gue. Kemudian yang ketiga adalah dari hasil seminar itu gue mulai beli reksadana rutin jadinya setiap bulannya gitu. Dikit-dikit banget sih sebetulnya yang gue cicilin saat itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Dari tahun 2010-2011 itu perjalanan berikutnya milestone sebetulnya menuju ke tahun 2018. Kalau kalian lihat ini ada dot-dot merah which is setiap tahun. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Gue bisa bilang adalah ini balada ibu-ibu bekerja. Gue yakin kalau ada ibu-ibu di sini punya anak dan bekerja, kalian pasti mungkin bisa relate, bisa ngerasain hal yang sama. Setiap tahun, apalagi waktu kalau misalnya neni atau mbak pulang kampung, itu galau banget karena gimana? Gue masih harus kerja, terus anak-anak sama siapa gitu. Udah gitu perasaan bersalah itu muncul. Setiap hari, sehari-hari ada aja gitu perasaan bersalah harus ninggalin anak di rumah, nggak bisa nemenin mereka. Tapi setiap tahun itu galaunya makin-makin. Kayak, udahlah, gue berhenti kerja aja, udah gue mau fokus ngurusin anak gitu kan. Kasihan juga mereka masih kecil, gue maunya dampingin karena gue ngerasa bahwa ya udah gue tetap punya tugas tanggung jawab sebagai seorang ibu, ya dampingin anak gue gitu, fokus ke perkembangan mereka. Dan setiap tahun diingetin lagi guys dengan ke balada asisten rumah tangga, balada suster pulang kampung. Jadi menuju dan makin-makin menuju tahun 2018 itu gue bener-bener kayak oke, gue harus bisa pensiun dini nih, fokus urusin anak. Dan gue juga mulai jenuh karena udah berarti mungkin 12 tahun ya gue kerja non-stop kasarnya gitu, kerja terus nggak pernah berhenti, kerja bagai kuda gitu. Untuk nabung gitu. Jadi udah ada jenuhnya juga, terutama menuju tahun 2018 itu. Oke. Tapi belum memungkinkan teman-teman. Jadi sayangnya hitungan belum masuk. Jadi kenapa? Karena sepanjang tahun 2011 sampai 2018 lagi ini gue sama suami ada nambah cicilan properti lagi. Properti dan properti. Jadi kita nyicil lagi properti. Jadi makin deh cicilannya. Masih ada cicilan. Kalau cuma dari satu income belum cukup gitu. Jadi hitungannya nggak masuk. Nggak bisa gue pensiun dulu. Apalagi abis 2011 itu orang tua gue udah pensiun. Jadi porsi untuk gue ngasih atau support ke orang tua itu lebih besar daripada yang tabel yang sebelumnya itu. Tadinya cuma kayak 10%, jadi harus lebih besar gitu. Jadi udah ada cicilan, percentage generation karena harus support orang tua, bayaran asuransi, lebih-lebih nggak bisa, hitungannya nggak masuk. Jadi kayak, aduh 2018 itu kayak yang ya ampun gitu, kenapa sih gitu. Masih belum bisa, stres banget sih teman-teman. Disitulah gue sadar sih bahwa waduh, gue dan suami kayaknya terlalu fokus invest ke properti, nyicil properti terus gitu. Sementara waktu kita ngitung di 2018 itu, bisa nggak sih kita hidup dari satu income plus hasil dari kontrakan rumah yang kita cicil itu, hitungannya belum masuk. Aduh sedih banget. Kemudian kita juga mulai sadar sih, kayaknya kok kalau dihitung-hitung sekarang nggak cukup, nanti juga jangan-jangan belum tentu cukup waktu kita udah tua gitu kan. Karena setelah kita pengalaman nyewain gitu sekian tahun, untuk naikin biaya sewa itu nggak gampang. Dari tadinya mikir oke, setiap tahun mungkin paling nggak naik bisa 10%, lumayan nih cuma dari biaya sewa. Ternyata nggak, itu kejadiannya adalah sekian tahun nggak naik-naik kita sewain. Daripada kosong gitu, kita lebih milih ya udahlah nggak naikin biaya sewa rumahnya gitu. Jadi ya berarti kan nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi reality checknya kita agak shock sih. Waduh, kita fokus ke invest ke properti, ternyata di tengah jalan ada red alertnya gitu, belum tentu bisa mencapai. Terus kita juga nyadar bahwa wah selama ini kita porsi tabungan kita banyaknya cuma ke properti doang gitu. Itu disitulah kita belajar bahwa don't put all your eggs in the same basket. Kita sebagian besar properti, which is not good. Itu kaget kita pertama sih, agak kecewa dalam arti ya gue udah pengen pensiun dini, udah kayaknya jenuh banget,
pengen udah lepas aja belum bisa. Jadi itu shocking moment pertama gue adalah itu sih. Kita terlalu fokus invest ke properti, nggak mencoba belajar yang lain juga, menutup mata gitu status quo aja seperti gue bilang di slide sebelumnya. Oke, lanjut ya. Setelah 2018 ini Instagram mulai rame sih, banyak financial advisor yang muncul, share konten gratis, edukasi gratis, which is gue thankful banget, terima kasih buat semua financial advisor yang udah kasih konten yang menurut gue daging banget, bermakna banget, dan cukup membantu, bukan cukup lagi sih, membantu gue untuk buka mata. Yang pertama itu gue sadar bahwa tujuan finansial gue belum aman. Oke, pendidikan belum bisa. Terus kemudian yang kedua yang cukup wow gue kaget adalah dana pensiun itu gede banget. Dan masa pensiun itu puluhan tahun guys. Ini mungkin kesannya lucu ya. Kok lu gak tahu sih pensiun puluhan lama gitu kan? Tapi kenyataannya emang gitu teman-teman. Gue waktu itu sama suami saking comfort zone kali ya, terlena, lah, bisa tenang aja, kerjaan ntar ngumpulin pelan-pelan, everything is okay. Tapi kita tuh nggak ngeh loh bahwa kalau kita cita-cita pensiun aja gitu, berhenti kerja umur 55 tahun aja gitu. Kita ngitung keluarga kita rata-rata bisa sampai 80 tahun umurnya, ada yang lebih, which mean kita punya 25 tahun masa pensiun. Itu berapa duit guys? Berapa duit yang harus dikumpulin untuk menghidupi 25 tahun itu. Asumsi kan kita gak mau kerja lagi lah abis umur 55 tahun, menikmati aja gitu hasil kerja. Itu buset, 25 tahun. Itu gue shock loh guys. Gue gak tahu teman-teman mungkin bersyukur deh, kalian udah saat ini tuh sosial media udah lebih maju. Kalian bisa belajar lebih banyak. Waktu zamannya gue sama suami gue belum sebanyak itu teman-teman. Jadi pas dapat konten, pas dapat ilmu edukasi itu, kita benar-benar kaget. Kita mulai coba hitung waktu itu di 2018 itu, gue inget banget gue sama suami, kita coba hitung yang ini aja dulu deh, 15 juta dulu deh. Gak usah deh ngitung dulu nanti kalau misalnya pas pensiun mau jalan-jalan berapa duit. Enggak, kita benar-benar ngitung udah basic aja, gue bisa hidup tanpa harus membebani anak gitu ataupun keluarga yang lain. Cuma hidup kita aja berdua bisa hidup sehari-hari tercukupi, nggak membebani orang lain. Udah, kita hitung 15 juta deh misalnya. Uang di masa saat ini gitu ya. Itu yang dibutuhkan berarti waktu kita pensiun dengan 4% roll itu 8,1 M. 8,1 M uang gitu yang harus kita taruh sehingga kita bisa hidup dari bunganya aja. Mungkin bunga deposito atau kita taruh di obligasi, bisa aja gitu. Tapi 8,1 M di titik waktu kita pensiun, itu kita kaget guys. Gue inget mau itu gue hitung-hitung, kemudian gue tunjukin ke suami gue Excelnya. Ini yang harus kita siapin. Disitulah gue shock moment yang kedua, bahwa masa pensiun itu puluhan tahun teman-teman ya. Dan dana pensiun itu kalau dihitung wow gede. Jadi ini nyambung sebetulnya ke video gue yang pertama. Kita shock yang kedua adalah seandainya gitu kalau kita persiapin ini sedini mungkin dan gak semuanya kita pull di properti, mungkin hasilnya mungkin lebih baik menurut gue. Ada yang namanya kan compounding interest, bunga berbunga, itu bantu banget. Dimana waktu adalah teman terbaik kita, dari waktu ke waktu bunga berbunga itu gulung, itu harusnya bisa bantu. Cuman gue ngerasa gue sama suami a bit miss that moment karena again kita fokus banget nyicil properti aja gitu. Kita kehilangan momentum untuk bisa save, nabung di instrumen lain yang mungkin bisa menghasilkan lebih baik hasilnya. Again itu kan pelajaran ya, nggak bisa mengulang waktu. Kita masih bersyukur bahwa at least di umur saat ini atau di umur saat itu waktu 2018 itu gue sama suami paling nggak dapat pelajaran yang memungkinkan kita akhirnya untuk ubah rencana, do better gitu. Itu aja. Dan semoga teman-teman juga bisa belajar dari sini. Oke, mulai dihitung, mulai disiapin, manfaatkan waktu. Oke. Kemudian milestone yang ketiga di tahun 2019-2020, karena gue kaget waktu abis hitung dana pensiun itu, gue mulai gali lebih dalam lagi. Ikut seminar financial planning, kemudian seminar saham, reksadana, semua yang menurut gue ngerasa gue perlu tahu lebih lagi, gue ikutin seminarnya.
Oke, dari situ gue mulai masuk saham dan menambah porsi reksadana. Dari seminar itu pun gue tahu bahwa pilihan jenis investasi itu menentukan dan dapat membantu mencapai tujuan keuangan. Apa sih maksudnya? Gue kasih contoh aja deh ya dengan tabel ini teman-teman. Jadi di tabel ini gue coba simulasi kalau gue naruh jumlah yang sama 100 juta misalnya di tahun ini, kemudian gue taruh di beberapa instrumen yang berbeda. Di reksadana saham, di sahamnya langsung itu sendiri, kalau di tabungan, deposito, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran sama di P2P lending. Kemudian gue coba taruh asumsi return per tahun. Again, ini asumsi yang gue dapat dari seminar, gue dapat dari beberapa konten edukasi yang gue dapat. Kemudian gue coba agak sedikit tone down gitu berdasarkan pengalaman gue. Misalnya reksadana saham di secara teori atau secara apa ya namanya ya, history dulu misalnya bisa sampai 15% gitu katanya. Saham juga gitu, tapi dari pengalaman gue selama ini kayaknya bisa iya bisa enggak, tergantung reksadana yang kita pilih dan sebagainya. Jadi gue cukup tone down ke angka 8% di reksadana saham, kemudian begitu pula yang lainnya gitu. Kemudian gue coba mapping, hitung angkanya kalau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh jadi berapa. Nih teman-teman kalian bisa lihat sendiri kan dari tabel ini, dari angka yang sama 100 juta. Kalau kita tahu di saham deh, setelah 15 tahun itu jadinya 547 juta sekian. Oke, 5 kali lipat sekian kan. Kalau kita taruh di P2P deh misalnya dengan asumsi returnnya 11% per tahun. Itu 15 tahun jadi 400 jutaan, 417 juta, which is 4 kali lipat. Tapi kalian bandingin kalau misalnya kita naruh di nabung doang atau deposito doang. Itu 100 juta 15 tahun jadinya cuma 120 sampai 155 juta, jauh banget kan dengan 400 juta dan 547 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan instrumen atau pilihan jenis investasi. Instrumen investasinya tuh menentukan tuh maksudnya ini. Disitulah gue setelah ikut beberapa seminar itu gue mulai wow oke. Jadi sayang banget ya selama ini gue nabung taruh duit banyak di deposito aja sama properti. Ternyata banyak instrumen lain yang bisa bantu dan bisa menghasilkan lebih baik. Oke. Dah disitulah gue betul-betul akhirnya gue mulai sama suami mulai oke, kita mulai coba-coba pelan-pelan benahin ya kita rebalancing portfolio bisa dibilang. Kita mulai pindah-pindahin, mulai masuk ke saham, gedein juga ke reksadana, kemudian masuk ke reksadana pendapatan tetap dan sebagainya. Pokoknya kita coba implementasikan hasil yang kita pelajarin gitu loh. Dengan harapan semoga itu akan membantu kita mempermudah sih mencapai tujuan keuangan kita, dalam hal ini pensiun. Nah, itu adalah 3 hal teman-teman yang bisa gue bagikan dari pengalaman gue sampai saat ini. Yang pertama, don't put all your eggs in the same basket. Yang kedua, masa pensiun itu cukup lama loh teman-teman. Jadi, dan besarnya juga gede. Persiapkan sedini mungkin, itu akan bantu kita banget gitu, nggak terlalu berat nantinya. Kemudian pilihan jenis investasi itu menentukan juga instrumennya apa dan bisa bantu kita mempermudah mencapai tujuan keuangan menurut gue. Ini yang bisa gue bagikan teman-teman. Nanti gue share juga ya, karena ada di tahun 2021 yang gue lakukan lagi yang berbeda. Tapi kalau di share di sini kayak kepanjangan, jadi mencar-mencar nggak fokus. Itu kayaknya bagian yang berbeda yang gue mau share di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan cerita gue. Kalau kalian suka, bantu subscribe, like, and comment ya. Kalian juga boleh komen di apa aja sih yang mungkin kalian mau tahu lebih jelas mungkin dari video ini atau suggest untuk video-video selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.